Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarsama khutahu wa ja'ala al-aqidatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdarun li ahkamihi. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala mudakkaran bidzalik. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Inna fi hada la balaghan liqaumin 'abidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-islamu ya'lu wa la yu'la. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah, sidang Jumat hadirin astika rahmatullah alaikum. Sungguh Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sampai tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hatta sekalipun nikmat yang kita terima hari ini. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi ini dan kembali kehidupan kita sebagaimana biasanya. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat tersebut, dan tentu atas dorongan keimanan kita diringankan langkah kaki kita menuju masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah Jumat sebagai salah satu kewajiban yang Allah taklifkan kepada kita selaku muslim. Dan juga kebahagiaan dan nikmat yang lain selain kita dikumpulkan di masjid, di tempat yang mulia, kita juga dikumpulkan bersama orang-orang yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama orang-orang mukmin, kita dikumpulkan bersama orang-orang muslim, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan ibadah Jumat. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Juga semoga salawat serta salam tersebut dicurahkan juga kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin assalamualaikum alaikum. Melalui seruan di mimbar ini, marilah kita berusaha menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Islam, tidak berpaling sedikit pun dari jalan yang sangat terang benderang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang khatib bacakan di muqaddimah, al-Islam ya'lu wa la yu'la.
Islam itu tinggi dan tidak ada yang setinggi Islam. Ini merupakan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai Islam. Tapi kemudian ketinggian Islam yang sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi, kenyataannya menunjukkan hal yang sebaliknya. Kaum muslimin secara umum di seluruh dunia dalam kondisi yang justru tidak sebagaimana gambaran Rasulullah SAW. Justru saat ini kaum muslimin sedang mengalami keterpurukan. Sebagai contoh misalkan di Palestina, tanah dan tempat suci umat Islam saat ini dalam genggaman Israel. Setiap hari kaum muslim di sana dirundung duka, dirundung nestapa. Juga di tempat yang lain, di Suriah misalkan, kaum muslim dimusuhi oleh penguasanya. Di Xinjiang, Cina, kaum muslim bahkan dimurtadkan di sana. Di Myanmar, kaum muslim diusir di tempat tinggalnya. Dan hampir berbagai belahan dunia, umat Islam dituding sebagai umat radikal yang hanya karena ingin kembali kepada syariatnya, yang hanya ingin kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diamanahkan kepada kita semua untuk diterapkan. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi hadirin? Mengapa saat ini semua ini terjadi? Penyebabnya hanya satu. Penyebabnya adalah karena umat Islam terpecah. Umat Islam tidak lagi memiliki pelindung. Umat Islam tidak lagi memiliki pemersatu. Kaum muslim laksana ayam yang kehilangan induk. Saat ini Palestina dibombardir oleh Israel di jalur Gaza. Kepada siapa kaum muslimin di sana untuk minta pertolongan? Saat jerit tangis kaum muslim Uighur dan Rohingya, siapa yang menolong mereka? Penguasa-penguasa muslim saat ini hanya banyak diam dan banyak berretorika saja. Umat Islam telah kehilangan institusi pemersatu. Umat Islam telah kehilangan negara yang bisa menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia, yakni Khilafah Islamiyah. Sudah 100 tahun lamanya umat Islam hidup tanpa pemersatu tersebut sejak Mustafa Kemal laknatullah alaih menghancurkan kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1342 Hijriah, tepatnya pada 28 Rajab dan tepatnya juga pada 3 Maret 1924 yang silam. Padahal institusi pemersatu tersebut yang disebut dengan khilafah Islam adalah bagian dari ajaran Islam, kewajiban yang sangat penting, dan ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan disebut oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyebut dengan istilah tazul furud, mahkota kewajiban, atau kewajiban yang paling agung atau a'zamul fardi dalam Islam. Sebagaimana contoh misalkan Imam Alauddin Al-Kasani menyatakan, mengangkat imam merupakan kewajiban yang paling agung, a'zamul fardi, tanpa perselisihan di antara ahlul haq, dan tidak ada nilainya perbedaan sebagian pengikut Qadariyah berdasarkan ijma' sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Alauddin Al-Kasani Badai As-Sana'ah halaman kedua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa para ulama mengkategorikan kewajiban menegakkan imam, menegakkan khilafah tersebut sebagai tajul furud, sebagai mahkota kewajiban? Setidak-tidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, kemuliaan syariat Islam tidak mungkin bisa tegak, tidak mungkin bisa terlaksana tanpa institusi penerapnya, yakni khilafah. Tanpa khilafah, banyak hukum Islam, semisal contoh misalkan muamalah, ukubat atau pidana, sosial, bahkan ibadah pun kita tidak bisa menegakkannya dan tidak bisa dijaga. Jangankan membela nyawa seorang muslim,
menindak orang yang mengabaikan kewajiban sholat saja tidak bisa. Padahal sudah masyhur dalam kitab-kitab fikih adanya sanksi bagi orang yang mengabaikan sholat, mengabaikan kewajiban beribadah. Alasan yang kedua, umat membutuhkan pelindung, baik untuk menjamin kehidupan mereka maupun untuk menjaga mereka dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam seperti hewan yang disembelih tanpa ada pelindungan dan pembelaan. Kemudian alasan yang ketiga, umat Islam membutuhkan pembela atas para penista dan perusak agama. Mereka tidak dibiarkan seperti sekarang ini. Yang keempat, alasan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah pada umat ini, selain menerapkan ajaran Islam, juga kewajiban menyebarkan Islam ke segenap bangsa di dunia ini, sampai mereka memeluk Islam atau tunduk di bawah kekuasaan Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadhira." Kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Quran surat As-Saba ayat ke-28. Hadirin jamaah Jumat sekalian rahmatullahi alaikum, kewajiban menegakkan pemersatu ini tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan di antara penentangnya, orang yang memusuhinya, orang yang membencinya. Para ulama yang menyampaikan penjelasan ini pun adalah mereka para ulama muktabar, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi bagi kita, apa argumen kita yang bisa disampaikan untuk membatalkan kewajiban yang telah jelas dalam syariat ini? Apakah bisa hanya karena kesepakatan sejumlah orang mengalahkan hukum syara yang telah dipahami dan dijelaskan sedemikian terang benderang oleh para ulama salafus saleh? Nyata di depan mata kita, hukum-hukum Islam diabaikan, penista agama dan kezaliman terus-menerus ditimpakan kepada umat ini. Semestinya semua itu membutuhkan kesadaran. Semestinya semua itu menumbuhkan kesadaran bahwa hari ini tidak ada pelindung umat. Kita mestinya sadar akan hal itu, dan kemudian hari ini nyata-nyata tidak diterapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Para pemimpin dunia saat ini sibuk dengan urusan dalam negeri mereka masing-masing, sibuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka bahkan rela menjadi kaki tangan imperialis barat. Kerusakan umat ini telah diingatkan dan dinasehati oleh Imam Malik radhiyallahu an. Tidak akan ada generasi akhir umat ini yang baik kecuali sesuatu yang memperbaiki generasi awalnya. Kerusakan umat hari ini hanya bisa diobati dengan apa yang dulu pernah menyelamatkan umat manusia, yakni syariah yang diterapkan dalam bingkai institusi khilafah, bukan dengan aturan dan sistem kehidupan yang lain yang bukan berasal dari Islam. Dengan penerapan Islam secara kafah, umat Islam akan kembali jaya, akan kembali menjadi umat yang terbaik, akan menjadi yang disebut dengan khairul ummah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi azmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasradin wakhdul maqatalal mu'minin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahliki kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakim.